Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita mulai belajar kembali ya. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Oleh Ibu sendiri, Yuni Sulistiawati SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat memahami tentang keras dan lembut nada sebuah lagu. Yang kedua, siswa dapat menyimak gambar teks bacaan berkaitan dengan wujud benda dan sifatnya. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami perkalian sebagai penjumlahan berulang. Ya, yang pertama anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar ya tentang menyanyikan lagu Berdayung ya, karya dari Bapak A.T. Mahmud. Nah, saat ini anak-anak yang anak-anak perhatikan adalah tanda dinamikanya. Kalau kemarin adalah ketukannya, sekarang tanda dinamikanya. Di dalam teks ya anak-anak, di situ ada tanda yang Ibu beri warna merah dan warna biru. Tanda yang warna merah itu dinyanyikannya lebih keras. Tanda yang warna biru dinyanyikannya lembut ya. Contoh ya untuk yang warna biru. Lajulah perahuku laju. Nah itu ya. Nah kalau yang keduanya di situ yang berwarna merah ya. Lajulah perahuku laju. Itu ya, berbeda, lembut dan keras ya anak-anak ya. Seperti itu. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan. Sekarang anak-anak amati gambar yang ada pada layar ya. Di sini gambarnya itu kita belum tahu ini gambar apa nih. Nah, ada ceritanya anak-anak. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, anak-anak pastinya tahu dong jawabannya. Apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah sebuah kertas ya. Ini adalah sebuah kertas. Gambarannya ya. Di situ ada bentuknya ya, kemudian kegunaannya ya dan lain sebagainya. Nah, dari gambar yang tadi sudah anak-anak lihat ya pada layar ya. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Benda apakah yang dimaksud? Nah, tadi anak-anak sudah tahu ya. Jawabannya adalah kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut anak-anak? Ya, pastinya punya ya. Karena anak-anak menulis tugas-tugas yang Ibu berikan itu adalah di buku tulis ya. Nah, di dalam buku tulis itu adalah berupa lembaran-lembaran kertas yang digabung ya. Jadi jawabannya adalah punya. Bagaimana bentuknya anak-anak? Ya, bentuknya adalah segi 4. Kemudian, apa kegunaannya? Untuk menulis dan dilipat menjadi beragam bentuk untuk permainan biasanya ya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya anak-anak kita pelajari teks ini ya, teks bacaan. Kita baca-baca dulu. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah,
dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, kulit pohon ya, itu adalah benda yang kasar. Contoh benda yang basah adalah air. Kemudian benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam anak-anak. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Dari teks tersebut ya bisa dipahami ya isinya anak-anak. Dan di sini ada beberapa kata yang kita akan carikan maknanya. Sini ada kata halus ya, ada kata kasar, kemudian basah ya, ada kata tetap dan kata berubah. Nah, di sini ya anak-anak mencoba menjawab pertanyaan yaitu makna dari kata itu apa anak-anak? Nah, ini ya jawabannya. Kata halus itu maknanya licin, lembut, dan tidak kasar. Kemudian kata kasar maknanya adalah keset atau tidak halus. Kemudian basah ya, maknanya adalah zat cair atau benda cair. Kemudian kata tetap maknanya adalah tidak berubah keadaan ataupun bentuknya. Kemudian kata berubah maka maknanya berbeda dari yang semula ya, seperti itu ya anak-anak. Silakan dipahami makna kata tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat benda nih. Yang pertama di sini ada 4 benda ya anak-anak, ada kertas, batu, piring, dan gelas. Nah, kita akan coba ya untuk mengetahui sifat-sifat benda itu dengan cara kerjanya nih. Di antaranya banyak sekali anak-anak. Yang pertama, coba anak-anak letakkan kertas di atas lantai. Kemudian perhatikan bentuk dan besarnya. Apakah ada perubahan apa tidak? Ya, ternyata tidak ada perubahan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, ambil kertas tersebut dan dipindahkan ke dalam piring. Nah, maksudnya di atasnya piring ya. Apakah yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Kita lihat anak-anak. Ternyata tidak berubah juga. Selanjutnya yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Kita lihat batu kita simpan di atas meja, maka bendanya adalah tetap tidak berubah ya. Kemudian yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apakah yang dapat kamu lihat? Yuk kita lihat yuk, pindahkan batunya masuk ke dalam gelas. Kita lihat ternyata bentuknya tetap tidak berubah. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah anak-anak, kita bisa simpulkan ya dari sifat-sifat benda yang tadi sudah kita coba ya, bahwasannya wujud dari kertas, batu, piring, dan gelas adalah termasuk benda padat. Sehingga benda padat jika diletakkan di tempat mana saja, wujudnya akan tetap atau tidak berubah ya anak-anak ya. Itu sifat benda yang keempat benda tadi. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar sifat-sifat benda lagi nih dengan beberapa alat dan bahan yang berbeda. Di sini ada kelereng ya, air, pensil ya, kemudian sirup, minyak, gelas, botol air minum. Silahkan anak-anak siapkan, barangkali anak-anak nanti akan mencobanya sendiri ya. Kita lihat yang ke-1, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Bisa dilihat ya, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, masukkan kelereng ke dalam gelas. Amati dan apa bentuknya, berubah apa tidak. Yang nomor 1 tadi ya, kelereng di dalam botol air bentuknya tetap. Yang kedua pun sama anak-anak ya,
kelereng ke dalam gelas pun bentuknya tetap atau tidak berubah. Kemudian yang ketiga anak-anak, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya ya. Pada saat air kita masukkan ke dalam botol, kita lihat ya, ternyata bentuknya itu berubah menyerupai botol air mineral ya. Kemudian yang keempat, pindahkan air ke dalam gelas. Silahkan diamati apakah bentuknya berubah apa tidak. Ternyata bentuknya berubah menyerupai gelas ya anak-anak ya. Selanjutnya yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Ternyata bentuk pensilnya tidak berubah di situ atau tetap ya anak-anak. Selanjutnya yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Diamati anak-anak bentuknya bagaimana, berubah apa tidak. Ternyata pensil tersebut tetap atau tidak berubah ya. Masih kita lanjutkan ya dengan benda-benda yang tadi. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, anak-anak pastinya pernah minum sirup ya. Masukkan ke dalam botol air mineral. Maka bentuknya itu akan berubah anak-anak, yaitu menyerupai botol air mineral. Selanjutnya yang ke-8, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Nah, sirup dipindahkan ke dalam gelas ya. Apakah bentuknya berubah? Ternyata bentuknya berubah ya. Itu menyerupai menyerupai gelas ya. Yang ke-9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Kemudian perhatikan bentuknya. Ya, bentuknya seperti botol air mineral ya. Dan yang terakhir, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Kita amati bentuknya berubah apa tidak. Ternyata bentuknya berubah ya, menyerupai gelas ya anak-anak. Setelah pengamatan tadi anak-anak, coba anak-anak isikan hasil pengamatannya tadi pada tabel ini anak-anak ya. Di sini ya ada nama benda, kemudian bentuk bendanya. Apakah tetap, apakah berubah? Kita lihat kelereng ya, bentuk bendanya tetap walaupun dipindahkan di tempat yang mana saja atau di wadah yang mana saja. Kemudian yang kedua, air berubah akan menyerupai wadahnya. Pensil kita pindahkan ke tempat yang berbeda, maka bentuknya akan tetap. Kemudian sirup, pada saat kita tempatkan di tempat yang berbeda, maka akan berubah menyerupai wadahnya apa di situ. Apakah gelas, apakah botol. Dan yang terakhir minyak ya. Minyak di sini ya, bentuk bendanya adalah berubah akan menyerupai wadahnya atau tempat yang kita tempatinya. Maka kesimpulannya anak-anak bahwa wujud dari kelereng, pensil adalah benda padat sehingga bentuknya tetap apabila diletakkan dalam sebuah wadah. Sementara anak-anak, wujud dari air, sirup dan minyak adalah benda cair sehingga bentuknya akan berubah sesuai atau menyerupai wadahnya. Demikian ya kesimpulannya anak-anak setelah anak-anak melakukan percobaan dan pengamatan dari percobaan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak kita lihat nih ya. Nah, percakapan antara ibunya Benny dan Benny. Nah, kita lihat ibunya meminta kalau adik luangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kemudian ya, Benny menuangkan air ke dalam gelas. Bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, kita lihat di samping kanannya ya. Bentuknya sama, Bu, seperti botol, kata Benny. Nah, bagaimana kesimpulanmu, adik? Nah, ibunya memanggilnya dengan kata adik. Kesimpulannya adalah air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Ibunya menjawab, benar sekali, Nak.
Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, percakapan ini bisa kita lihat ya. Setelah dicontohkan air pindah ke gelas, kemudian ke dalam botol ya. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang seperti itu, bahwasannya benda cair itu dipindahkan di mana saja akan berubah menyerupai wadahnya. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan ya anak-anak setelah tadi kita melakukan pengamatan dan melihat percakapan. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya adalah bentuknya menyerupai gelas. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Maka bentuknya menyerupai botol. Yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Nah, bentuknya akan menyerupai mangkuk ya. Dan yang terakhir, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Nah, ini dia ya. Ada minyak ya, ada susu, sirup dan lain-lain ya. Itu adalah benda cair. Setelah tadi kita mengamati semuanya, kita sekarang mengamati gambar. Kita akan belajar matematika. Kita lihat dan kita amati. Ada gambar batu ya anak-anak di dalam kotak. Kita hitung kotaknya ada berapa ya? Kotaknya di sini ada 3 ya. Kemudian di dalam kotaknya ada isi berapa anak-anak? Batunya ada isi 4. Semuanya isinya 4. Maka kita tuliskan di bawahnya ya. 4 ya. Untuk kotak yang pertama ditambah 4 untuk kotak yang kedua dan ditambah 4 juga untuk kotak yang ketiga. Maka untuk penulisan matematikanya selalu diingat anak-anak, yang pertama adalah jumlah kotaknya dulu ada berapa. Nah, di sini kotaknya ada 3 sehingga kita tuliskan dulu 3. Kemudian kita kalikan di bagian dalam kotaknya. Batunya itu ada berapa dalam satu kotak? Iya, ada 4 ya anak-anak. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Bu, kok 12? Kita hitung jumlahnya yang ada di dalam kotak. Silakan anak-anak hitung batu yang ada di dalam kotak secara keseluruhan. Kita hitung jumlahnya adalah 12. Kemudian kita lihat gambar botol ya anak-anak. Nah, gambar botol di situ ya, kotaknya ada berapa? Ya, kotaknya ada 4 ya, benar sekali. Maka kita tuliskan ya bentuk matematikanya 4. Dikali berapa anak-anak? Kita lihat dalam kotaknya tersebut ada berapa botol. Dalam satu kotak ada 2 botol sehingga kalikan 2. Maka hasilnya adalah 8. Untuk membuktikannya, silahkan anak-anak hitung tuh botolnya secara keseluruhan. Benar atau tidak? Kalau 4 kali 2 sama dengan 8. Sekali lagi ya anak-anak, jangan sampai tertukar menuliskan angka yang pertama dengan angka yang kedua. Angka yang pertama adalah jumlah kotaknya dan angka yang kedua pengalinya adalah isi benda yang ada dalam kotak tersebut. Ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya untuk tugas hari ini anak-anak, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nih, tadi sudah Ibu terangkan ya, bagaimana cara menuliskan bentuk perkaliannya. Kita di sini ada gambar pensil. Tidak usah anak-anak gambar, silahkan langsung bentuk matematikanya seperti apa. Oke, yang kedua sama ya anak-anak, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ya, silahkan tuliskan kalimat matematikanya. Dan yang ketiga, ceritakanlah tentang gambar di bawah ini. Silahkan anak-anak ceritakan ya, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang sebuah kertas ya, di mana ada penjelasannya ya. Nah, ini adalah gambarnya sebuah botol ya. Ya, silahkan anak-anak tuliskan ya. Tulisannya tegak lepas anak-anak ya. Baik anak-anak, demikian ya pembelajaran tema 2 subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.